الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أنجم النيرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita berkumpul di masjid yang mulia ini, Babus Salam. Apa arti Babus Salam Bapak Ibu? Babus Salam Pak ya? Pintu apa? Pintu keselamatan atau pintu menuju Allah Subhanahu wa taala juga bisa. Kenapa? Karena as-salam merupakan salah satu asmaul husna. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan Bapak Ibu, keberkahan hidup, dan yang terutama dalam kondisi yang seperti ini Allah menjaga kita dari segala sesuatu yang tidak baik, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wabillahi rahmati Allah, tuan-tuan guru kami yang hadiri majelis ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya minta duduk di bawah Pak, tapi karena memang di kursi aja lah kata orang tua kita, maka enggak apa-apa. Dan saya sebenarnya enggak enak Pak ya, biasanya kalau ngisi kajian itu lebih enaknya di bawah, tapi karena memang sudah ada izin dari orang tua, maka insya Allah alhamdulillah saya duduk di atas. Karena termasuk adab Pak, itu tidak bagus. Tapi ala kulli hal, Bapak Ibu sehat semua Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Insya Allah pada subuh hari ini kita akan membahas satu tema terkait tentang keimanan. Ya. Kita dalam Islam ada disebut dengan Islam, iman, ihsan, dan beberapa hal lain terkait tentang itu. Pada rahmati Allah, sebelum kita mulai, saya ingin tanya Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu memilih duduk di tempat yang sekarang ini Bapak Ibu duduki? Ada jawabannya enggak? Karena memang suka-suka atau bagaimana? Mungkin Bapak yang masang kamera, kenapa duduk di sana Pak? Kenapa enggak di sini? Nah, biar fokus. Nah, itu pilihannya biar fokus. Nah, Ibu juga kenapa duduk di sana tidak di situ? Seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam kehendak Bapak atau takdir Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira Bapak Ibu. Keinginan Bapak atau keinginan Allah Subhanahu wa taala? Keinginan Bapak. Oke, baik. Satu. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, mungkin ada sebagian orang ketika jalan kemudian nyebrang, ditabrak mobil. Itu keinginan dia atau keinginan Allah Subhanahu wa taala? Oke, baik. Keinginan Allah. Bapak Ibu kalau haus atau lapar, kemudian makan enggak Bapak Ibu? Makan. Minum enggak Bapak Ibu? Minum. Itu keinginan siapa Bapak Ibu? Keinginan Allah atau keinginan kita? Keinginan kita. Nah, jadi bagaimana? Allah ingin, kita juga ingin. Nah, insya Allah kita bahas pada subuh hari ini. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, subuh hari ini kita akan membahas tema terkait tentang apa? Tentang rukun iman yang terakhir. Apa itu Bapak Ibu? Ya, silakan. Grup A, grup B, grup C. Ya, Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar tidak cuma qada dan qadar, tapi qadar baik dan qadar gitu kan Bapak Ibu? Nah, kenapa? Ini perhatikan coba redaksi sebelum kita masuk pembahasan. Ada sebagian orang yang hanya menisbahkan atau mengaitkan takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala terkait hal-hal yang buruk-buruk saja. Kenapa dia meninggal kena jantung? Wah, sudah takdirnya. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa jatuh? Ya sudah takdirnya seperti itu. Masuk penjara kenapa? Sudah takdirnya. Ada orang yang mohon maaf, anaknya main narkoba atau pakai narkoba, masuk penjara, masuk ke penjara. Kenapa? Ya takdirnya seperti itu. Ada enggak Bapak Ibu bilang seperti itu?
Ada orang yang mohon maaf berzina, kemudian hamil dan yang lainnya, dikatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Oleh karena itu, terkadang sebagian kita itu tidak adil. Tidak adil. Menisbahkan atau mengaitkan segala yang buruk-buruk itu, takdir itu hanya yang buruk-buruk saja. Tapi tidak pernah kalau dapat rezeki yang banyak, wah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak Bapak Ibu? Jarang, ya, dapat sesuatu yang enak, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam rukun iman yang terakhir itu kita diperintahkan apa? Untuk beriman kepada qada dan qadar, atau qada dan takdir baik dan takdir buruk. Sehingga orang yang tidak beriman kepada yang takdir buruk itu su'ul adab, tidak sopan. Nah, sekarang coba kita lihat. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada dulu lagu yang dicekal. Takdir memang kejam. Ada enggak? Ada. Mungkin yang generasi 70 80 ada. Takdir memang kejam, ada Pak ya? Nah, itu Desti Ratna, Masya Allah itu Desti Ratna Sari Pak. Itu hafal Pak ya. Oke, baik. Takdir memang kejam. Benar enggak Bapak Ibu takdir itu kejam? Kira-kira Bapak Ibu, kejam enggak takdir itu? Ada Bapak Ibu. Nah, oke, baik kita lihat. Insya Allah kita akan baca kitab ini. Ini kitab Aqidah Islamiyah dikarang oleh ulama Syria atau Syria yang sekarang Damaskus. Itu terkait tentang al-iman bil qada wal qadar, keimanan dengan qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Beliau mengatakan al-qada'u huwa iradatullah ta'ala al-azaliyah al-muta'alliqati bil asya' ala wifqi ma satujadu alaihi fil mustaqbal. Qada itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal yang akan terjadi nanti. Jadi kita duduk di sini, saya duduk di atas kursi, kemudian depan saya ada aqua, ada gelas dan yang lainnya, depan Bapak Ibu semuanya. Ini masuk ke dalam qada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah atau qada atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Dahulu kala sebelum apa-apa ini terjadi. Sebelum segala sesuatu itu ada. Bahkan sebelum alam semesta ini terjadi, Allah sudah menakdirkan atau membuat gambaran qada disebut, yaitu terhadap kejadian yang sekarang kita buat ini. Nah, kemudian apa itu qadar? Wal qadaru huwa ijadul asya' ala maqadirihal mahdudah bil qada. Yaitu realisasi atau perbuatan terhadap pengetahuan Allah yang Allah rancang sebelumnya. Gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu atau yang mungkin BKM panitia yang membuat masjid ini, sebelum masjid ini dibangun, itu ada gambaran rancangan masjidnya Bapak Ibu. Ada enggak? Ada. Berapa tiangnya, berapa pintunya, kemudian di mana letak mihrabnya, bagaimana bentuk kubahnya, itu masuk ke dalam rancangan. Rancangan itu disebut dengan qada, Bapak Ibu. Jadi rancangan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, terhadap saya, Bapak, Ibu dan selainnya, itu masuk disebut dengan qada. Nah, setelah dirancang, sudah ada gambarnya, sudah ada bentuknya dan yang lainnya, baru diserahkan kepada tukang Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan bangunan. Nah, pelaksanaan pembangunan itu dari mulai awal berdiri pondasi batu pertama sampai selesai diresmikan Masjid Babus Salam ini, nah itulah yang disebut dengan qadar. Dan sampai masjid ini selesai nanti hari kiamat nanti, itulah masuk ke dalam ranah kategori disebut dengan qadar, Bapak Ibu. Jadi bisa digambarkan Bapak Ibu ya. Jadi qada itu pengetahuan Allah atau rancangan Allah terhadap hal-hal yang akan terjadi. Sedangkan qadar atau takdir itu adalah aplikasi atau pengamalan dari rancangan tersebut. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat sejarah, dahulu pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu pembahasan tentang takdir itu tidak ada Bapak Ibu. Mengapa? Karena para sahabat
itu mereka keimanannya kuat. Tidak pernah menyalahkan takdir. Dan sebagian orang kan kalau zaman sekarang menyalahkan takdir, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena para sahabat dulu keimanannya kuat, kemudian mereka mengerti terhadap Islam itu bahwa apa yang Allah buat, apa yang Allah berikan kepadanya itu merupakan yang terbaik untuknya. Pasti ada hikmah tertentu yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita kan tidak, sebagian kita, karena memang keimanan sebagian kita adalah lemah, maka segala sesuatu itu dinisbahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu ya. Nah, pembahasan takdir itu muncul kapan? Muncul setelah Ali bin Abi Thalib, khalifah keberapa Pak Ibu? Ali bin Abi Thalib keempat. Masya Allah, grup A dapat 100 Pak ya. Ini nanti terakhir dapat hadiah ini Pak, Insya Allah. A, B, C Pak ya. Nah, Ali bin Abi Thalib wafat. Mengapa? Karena ketika Ali bin Abi Thalib wafat, khalifah keempat, ada pergolakan, yaitu ada perbedaan selisih pendapat politik di kalangan para sahabat, khususnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sebenarnya ini masalah fitnah Bapak Ibu, tapi ini kita jelaskan. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, ada sebagian masyarakat itu tidak senang Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Sehingga mereka seolah-olah mengatakan, wah kami tidak setuju terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika sudah menjadi khalifah, beliau ingin mendapatkan alasan atau legitimasi, dalil. Nah, bagaimana cara dalilnya? Beliau mengirim sebuah surat kepada seorang sahabat Nabi yang berada di Madinah. Kemudian bertanya, apa doa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika atau setelah sholat? Apa jawab sahabat tersebut dalam suratnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, jawabnya adalah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW setelah sholat, itu doa yang kita baca. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, apa artinya? Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang menghalangi lima ataita, terhadap apa yang engkau beri. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menghalangi. Jadi beliau mengatakan bahwa kekhalifahan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah memang takdir, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian tidak boleh menolak lagi. Seperti halnya mungkin kejadian pemilu kemarin tuh Pak ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Seperti itu, kira-kira seperti itu, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak boleh ditolak. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa oh tidak, itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menentukan segalanya. Maka muncullah beberapa paham. Ini masuk ke dalam ranah ilmu kalam, paham yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu dikerjakan oleh manusia. Allah tidak ikut campur di sana. Contoh Bapak Ibu, saya ingin mengambil gelas ini, itu Allah tidak tahu akan saya ambil atau tidak. Semuanya ini merupakan perbuatan muncul dari manusia. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan paham Jabariyah nanti Bapak Ibu. Jabariyah. Nah, ada yang lain, tidak. Manusia kan tidak bisa buat apa-apa. Semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seperti halnya bulu atau debu yang diombang-ambingkan oleh angin. Kemana angin mengombang-ambingkan kita, maka kita ikut ke sana. Segalanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita lahir tanggal sekian, mati bulan sekian dan yang lainnya, makan atau tidak, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana? Itulah paham disebut dengan paham qadariyah. Tidak boleh juga kita bukan qadariyah dan kita bukan jabariyah. Atau apalagi Syiah Bapak Ibu ya. Kita umat Islam di dunia ini mayoritas adalah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah Bapak Ibu. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bagaimana? Nah, segala sesuatu itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi di sana ada kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk memilih. Bapak Ibu ya. Jadi semua itu masuk ke dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Semua itu masuk dalam pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia diberikan kemampuan untuk memilih takdir yang baik atau memilih takdir yang buruk. Makanya saya tanya, Bapak kenapa duduk di sana? Nah, itu Bapak duduk di sana, takdir Allah enggak? Takdir Allah. Tetapi pemilihan di sana, mengapa tidak di sini? Itu merupakan kehendak Bapak. Supaya apa? Supaya bisa lihat fokus dan yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama Bapak Ibu membagi takdir ini ada dua. Ada takdir muqayyad dengan takdir mubram. Bapak Ibu ya, di sini ada takdir muqayyad, takdir mubram. Maksudnya apa? Takdir muqayyad itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Bapak Ibu contohnya, Bapak Ibu pernah sebelum lahir request sama Allah, ya Allah, saya nanti kalau mau dilahirkan request ya tetangganya sahrukan. Pernah Bapak Ibu? Tidak pernah. Ya Allah, saya request ya ketika saya lahir nanti tolong orang tua saya B.J. Habibie almarhum. Pernah Bapak Ibu? Tidak pernah. Atau ada yang request bisa jadi apa? Jadi bupati. Ada Bapak Ibu? Tidak pernah. Nah, itu merupakan takdir muqayyad. Ya Allah, saya request ya lahir bulan sekian menjadi warga negara ini. Tidak bisa. Kita lahir dari orang tua, bapak si fulan, ibu si fulanah, tanggal sekian, menjadi orang Indonesia, suku Batak, Jawa, Sunda, dan yang lainnya, itu tidak bisa dirubah. Itulah yang disebut dengan takdir muqayyad, takdir mubram. Tidak bisa dirubah. Itu halnya seperti matahari Bapak Ibu. Matahari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat. Bisa matahari terbit dari barat, tenggelam sebelah timur? Bisa, tapi nanti. Tapi hukum alamnya, matahari dari timur, tenggelam ke barat. Air cari tempat ke atas atau ke bawah Bapak Ibu? Ke bawah. Tidak ada air menuju ke atas, tidak ada. Itu takdir mubram, tidak bisa dirubah. Manusia berjalan atau terbang Bapak Ibu? Berjalan. Nah, tidak terbang. Burung berjalan terbang? Terbang. Mengapa manusia tidak terbang? Karena memang itu takdirnya atau kadarnya atau ukurannya tidak bisa kita rubah. Tapi Bapak Ibu, Bapak mau hidup senang atau hidup susah? Pilihan Bapak Ibu atau serahkan kepada Allah? Kira-kira. Nah, itu pilihan kita. Seperti halnya Bapak Ibu mau hari ini mau makan tempe atau makan teri. Kira-kira Bapak Ibu. Pilihan enggak Bapak Ibu? Pilihan. Enaknya mana? Pengen yang makan tempe atau makan teri atau makan rendang? Itu pilihan kita Bapak Ibu. Nah, makan tahu, makan rendang, makan tempe silakan, makan jengkol pun enggak apa. Itu enggak apa? Itu pilihan kita Bapak Ibu. Nah, ya. Itu pilihan kita. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifah keberapa Bapak Ibu? Khalifah ini kemarin tarawih itu al-khalifatu as-sani, itu khalifah kedua. Itu dahulu beliau pernah ketika beliau ingin datang atau berkunjung ke daerah Syam. Syam itu merupakan Arab Ibu ya, daerah Arab. Ini sekedar apa Bu? Arab itu enggak satu Bapak Ibu. Sebagian kita kan mengatakan bahwa Arab itu seolah-olah satu gambar. Enggak. Negara Arab itu banyak Bapak Ibu sekarang. Ada sekitar 23 negara Arab. Disebut dengan Timur Tengah Bapak Ibu ya. Ini Timur Tengah. Kalau kita Timur Leste Bapak Ibu ya, Timur. Nah, itu Pak. Nah, kalau dan dulu Bapak Ibu, Arab itu cuma 3 negara Arab itu. Daerah Arab. Kalau kita ada 4 Bapak Ibu ya. Arab maklum, Arab Melayu, itu banyak itu. Itu. Nah, dulu Arab itu Bapak Ibu, ada Arab Syam, ada Arab Teluk, dan ada Arab Maghribi. Arab Syam, Arab Khaliji,
dan Arab Maghribi. Dan sekarang itu 3 Arab itu dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah. Arab Syam itu sekarang negaranya mana? Syria, Libanon, Jordan, Palestina. Nah, itu masuk ke dalam wilayah Arab Syam. Arab Syam Bapak Ibu. Nah, ada disebut dengan Arab Teluk Al-Khaliji. Itu mana? Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat. Nah, itu disebut dengan Arab Khaliji. Bergeser ke arah menuju Eropa. Itu disebut dengan Arab Mediterania atau Arab Maghribi. Seperti apa? Seperti Maroko, Tunis, Jazair, Mauritania, itu Arab mah. Dan itu memiliki budaya beda-beda Bapak Ibu. Dan jangan dianggap sama. Seperti kita Bapak Ibu. Kita kan ada Asia Tenggara. Kemudian, nah, ada orang-orang Melayu enggak Bapak Ibu? Ada. Melayu Medan, Melayu Hamparan Perak, Batu Bara, dari Serdang, Serdang Bedagai. Itu sama enggak dengan Melayu yang ada di Malaysia? Beda Bapak Ibu, beda. Walaupun sama bahasa yang digunakan atau rumpun digunakan adalah rumpun Melayu. Begitu juga Arab itu asalnya sama Bapak Ibu. Tetapi ketika sudah berpindah ke Arab Syam, Arab Teluk dan Arab Mediterania itu memiliki budaya berbeda. Apalagi nanti Bapak Ibu kalau punya uang, insya Allah itu Bu ya. Bapak Ibu kalau punya uang, kira-kira tempat mana yang akan dikunjungi pertama kali Bapak Ibu? Allah berikan rezeki. Mana Bapak Ibu? Makkah. Oke, alhamdulillah. Makkah, Madinah itu menjadi tempat utama kita tujuan naik haji. Setelah Makkah, Madinah, Bapak Ibu, kira-kira mana lagi? Bapak Ibu? Setelah Masjidil Haram, Makkah, Madinah, jangan lupa Bapak, Palestina, Al-Quds, Masjidil Aqsa. Sebagian kita enggak. Pertama kemana Bapak? Pertama ke Mekah, naik haji. Kedua kemana? Ke Turki. Kemana? Ke Eropa. Kemana? Ke Bali. Padahal di sana ada tempat merupakan kiblat pertama kita Bapak Ibu. Jangan lupa, kiblat pertama kita yaitu apa? Masjidil Aqsa. Umat Islam ini jarang. Kenapa? Karena memang tidak dikenalkan oleh orang-orang, atau memang ada sengaja agenda orang-orang yang tidak suka dengan Islam ingin menghilangkan Masjidil Aqsa dari mana? Dari hati umat Islam. Padahal Masjidil Aqsa itu penting Bapak Ibu. Penting untuk umat Islam. Bapak Ibu ya. Makanya tempat yang kedua, silahkan kalau ingin Allah berikan rezeki itu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Bisa Bapak Ibu sekarang melalui pintu dari Yordan itu masuk kemana? Ke Masjidil Aqsa. Bisa. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau nanti punya rezeki yang Allah berikan, silahkan ke beberapa negara Timur Tengah. Dan kalau bisa Bapak Ibu, mudah-mudahan dari tempat ini nanti anak-anak kita ada yang bisa belajar atau kuliah ke Timur Tengah Bapak Ibu. Beasiswa untuk ke Timur Tengah itu banyak Bapak Ibu, banyak. Tetapi informasi karena kita tinggal di daerah, di Medan itu sangat minim sekali. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa kuliah di Timur Tengah. Amin. Dulu saya pernah belajar di Libya, kemudian setelah itu ngambil S2 ke Tunisia Bapak Ibu. Walaupun pertama kali memang agak susah dapat informasi, tapi ketika sudah sampai luar, info beasiswa itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan dulu jangan dianggap kuliah di luar negeri itu Bapak Ibu itu mahal, enggak. Semua dapat beasiswa Bapak Ibu. Alhamdulillah saya ketika jadi mahasiswa dari mulai S1 ketika di Libya dulu Bapak Ibu. Itu semua dibayari. Dari mulai kita keluar rumah, melangkahkan bismillah untuk nuntut ilmu, tiket pesawat, perjalanan dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke sana, itu dibayari semua. Sampai pulang dapat ilmu dibayari semua. Bahkan di sana uang bulanan jajan Bapak Ibu itu dikasih makan, dikasih tidur, asrama, buku semua. Dah, tugasnya cuma apa? Untuk belajar sama ibadah. Uang jajan untuk beli sikat gigi, pulsa, odol dan yang lainnya itu apa? Dikasih mereka. Gitu, Bapak Ibu. Jadi jangan apa Bu, beasiswa itu banyak. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita bisa untuk mendapatkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu Bapak Ibu, itu Ibu Bapak ya. Jadi Arab itu ada 3 dan budayanya bermacam-macam. Nah, kembali kita. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin berkunjung kemana? Ke daerah yang disebut dengan Arab Syam. Kemudian beliau mendengar di Arab Syam itu ternyata ada wabah. Seperti sekarang Bapak Ibu. Ada istilahnya wabah atau ta'un. Atau kalau sekarang kan corona.
Kalau dulu wabah disebut dengan wabah atau ta'un itu, nah beliau mengurungkan niat, tidak jadi berangkat ke sana. Nah, kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Khalifatullah, wahai Khalifah Umar, mengapa kamu tidak jadi berangkat, ini bahasa kita, tidak jadi berangkat ke Syam? Apakah kamu lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu takut terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Umar radhiyallahu anhu? Ya, saya lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Syam, kira-kira tertular wabah enggak Bapak Ibu? Tertular. Tapi itu beliau tidak pilih. Beliau pilih terhadap apa? Bahwa beliau tidak datang ke sana dan tidak tertular. Itu juga Ali bin Abi Thalib pernah duduk di dinding, di tiang. Nah, kemudian tiang tersebut akan roboh. Beliau pindah tempat. Tanya oleh para sahabat, apakah kamu lari dari takut tertimpa tiang itu? Lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kira-kira seperti Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, intinya Bapak Ibu, Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan kita terhadap atau melihat takdir Allah ini, semuanya itu masuk dalam kategori pengetahuan atau ketetapan atau yang Allah ukur berikan kepada kita. Tetapi manusia memiliki kemampuan untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tidak cocok bagi kita untuk mengatakan itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Minum minuman keras, pakai narkoba, itu pilihan atau kehendak Allah? Itu pilihan. Bisa tidak dia meninggalkan itu? Bisa. Seorang perempuan yang kita katakan tadi, mohon maaf, na'udzubillah, jatuh kepada perzinahan. Pilihan atau kehendak Allah? Pilihan. Kalau mereka tidak mendekati ke sana, wala taqrabuz zina, itu tidak akan pernah terjadi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho, Bapak Ibu ya, ridho. Disebut dengan ridho itu kehendak atau keinginan Allah. Allah cinta terhadap hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, takdir ini pilihan kita. Sehingga ada yang mengatakan, tapi Bapak Ibu ya, semuanya itu masuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin, ibu ingin, tapi Allah menginginkan apa yang dia ingin. Bagaimana kalau contoh kita ingin mengerjakan sesuatu? Tidak sukses Bapak Ibu. Tidak sukses. Contoh kita berdagang. Berdagang Bapak Ibu ya, berdagang. Sudah disiapkan buka toko atau buka apa, kedai dan yang lainnya. Kemudian sudah dikalkulasikan, diatur, dimanage dan yang lainnya bahwa supaya kita mendapatkan keuntungan. Ternyata ketika berdagang, berjual, beli dan yang lainnya tidak mendapatkan untung. Dan kedai kita itu menjadi bangkrut. Nah, itu kira-kira kesalahan di mana? Itu takdir Allah, tidak Bapak Ibu? Takdir Allah juga Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nah itu bagaimana? Itu kita Ibnu Athaillah nanti ada mengatakan bahwa seperti ini. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Silakan buka Al-Hikam nanti Pak Ibu ya, mungkin pernah dengar kitab nama Al-Hikam. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang itu hanya berpedoman, berpatokan atau bertumpu kepada perbuatannya, yaitu apa? Akan hilang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak sukses. Seorang pedagang pagi buka kedai, buka toko. Kemudian sampai sore dijaga, terus diawasi, dibersihkan, di manajemen dan yang lainnya. Ternyata suatu hari terjadi kebakaran Bapak Ibu. Terjadi kebakaran atau terjadi bangkrut lah kita katakan. Nah, kalau pedagang tersebut dia hanya bertumpu kepada perbuatannya, mengamalkan, kan saya sudah atur seperti ini, kan saya sudah manajemen seperti ini, sudah saya buat kalkulasinya supaya tidak rugi. Tapi kenapa kok masih rugi? Nah, dia itu hilang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hanya bertumpu kepada apa? Kepada perbuatannya. Tapi kalau dia bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia mengatakan, "Oh, mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang baik lebih daripada ini."
Contoh Bapak Ibu, orang yang sakit, Bapak Ibu. Nah, berobat ke sana, berobat ke sini, kemudian ke dokter ini, ke dokter itu, ke tabib dan yang lainnya. Ternyata tidak sembuh, Bapak Ibu. Kalau orang yang sakit itu hanya bertumpu kepada perbuatannya, dia akan mengatakan, kenapa kok tidak sembuh-sembuh? Padahal kan sudah dicoba di sana, coba di sini, dokter yang dikatakan sudah hebat dan yang lainnya. Nah, kalau dia hanya bertumpu kepada pengobatannya atau dirinya, maka dia tidak akan mengatakan Allah punya hikmah atau punya nilai yang baik untuk saya. Tapi kalau dia bertumpu kepada Allah, nah itulah yang disebut dengan tawakal, Bapak Ibu. Sebut dengan tawakal. Udah usaha sana, sudah usaha sini, tidak ada jalan lain, sudah kemana-mana. Orang tua sakit, contoh Bapak Ibu, orang tua sakit. Masih punya anak mengusahakan untuk berobat ke sana, ke sini dan yang lainnya. Sudah dicoba segala usaha, ternyata tidak sembuh. Itulah baru kita masuk ke ranah tawakal. Nah, orang yang sakit tersebut, kalau dia hanya bertumpu kepada dirinya, maka dia mengatakan, kenapa tidak sembuh-sembuh? Allah kejam mungkin, Allah zalim. Nah, tapi kalau dia berhusnuzon atau mengkaitkan Allah dalam perbuatannya, maka dia mengatakan, bisa jadi Allah menjadikan saya sakit seperti ini. Kenapa? Agar saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya sakit, bisa jadi sehat, saya lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang Islam itu, orang mukmin itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah mengeluh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu pasti ada hikmah dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan terakhir Bapak Ibu, jangan pernah mengaitkan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu dengan benda-benda atau harta-harta yang dimiliki. Orang yang naik Pajero, orang yang rumahnya gedung tingkat 5, tinggal di hotel, apartemen, itu jangan kita kira bahwa Allah itu sayang kepada dia, tidak. Ada ungkapan Ibnu Athaillah, rubbama a'taka mana'aka wa rubbama mana'aka a'taka. Bisa jadi Allah itu memberimu, tetapi Allah itu menghalangimu. Dan bisa jadi Allah tidak memberimu, tapi bisa jadi Allah menghalangimu tapi memberimu. Maksudnya apa, Bapak? Bisa jadi Allah itu memberikan harta kepada seorang, tapi Allah itu menghalangi dia untuk mendekatkan diri kepadanya. Dulu sebelum punya mobil, belum punya rumah dan yang lainnya, rajin Bapak Ibu. Setelah punya mobil, Allahu Akbar, nyuci mobil, ngelapi mobil. Itu dihalangi oleh Allah. Dari mana? Dari mobil itu. Nah Bapak Ibu, bisa jadi Allah berikan sehat untuk kita, kesehatan itu menghalangi kita untuk dekat kepada Allah. Tapi bisa jadi Allah mencabut sehat itu kepada kita, tapi itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah ukur sayangnya Allah kepada kita itu dengan benda-benda, dengan nilai-nilai harta. Bapak Ibu. Tapi ukurlah bahwa sayangnya Allah itu kepada kita itu seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ketika mendengarkan panggilan Allah, langsung tergerak hatinya untuk bisa memenuhi panggilan Allah, berarti Allah sayang kepadanya, pada kita. Tapi kalau Allah ketika ada Allahu Akbar, ada orang-orang yang tidak, bahkan tidak terbesit di hatinya untuk melaksanakan ibadah, itu bahaya Bapak Ibu. Seperti halnya Bapak Ibu, kalau masih diberikan musibah Bapak Ibu, itu masih alhamdulillah, masih untung. Ya, seperti Bapak Ibu menegur anak-anak kita, itu kan, ketika dia salah dicubit. Nah, itu merupakan sayangnya orang tua kepada kita. Tapi kalau sudah, udahlah biarlah dia, mau buat apapun terserah dia. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu dibuang rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ya. Nah, jadi jangan pernah ukur kedekatan atau jangan pernah ukur bahwa Allah sayang kepada kita itu dengan harta-harta. Dengan banyaknya harta yang dimiliki, tidak. Karena bisa jadi Bapak Ibu, banyaknya harta itu tidak ada manfaatnya. Di harta itu, kita hanya memiliki atau menginginkan dalam harta itu, yang kita inginkan adalah apa? Keberkahan Bapak Ibu. Sebanyak apapun harta itu, kalau tidak berkah, tidak manfaat. Sedikit pun harta, kalau berkah, manfaat.
Gambaran berkah itu seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kalau saya buat contohnya agak sedikit menggunakan hewan-hewan yang tidak baik. Contoh saya tanya Bapak Ibu. Kambing melahirkan apa Bapak Ibu? Melahirkan. Guguk atau anjing lah kita kata Bapak Ibu. Melahirkan apa Bapak Ibu? Melahirkan. Antara kambing dengan anjing, kalau melahirkan, banyakkan mana Bapak Ibu? Contoh sekali melahirkan, kambing berapa anaknya? 2. Kalau anjing Bapak Ibu berapa? Banyak. Bisa berapa Ibu Bapak sampai kadang-kadang? Bisa? Banyak Pak ya, bisa 5, bisa. Nah, tapi kalau kita lihat di sekitar kita, banyakkan kambing atau anjing Bapak Ibu? Banyakkan kambing. Padahal kambing itu lahirnya cuma 2, 1. Sedangkan anjing kalau lahir banyak. Iya kan Bapak Ibu? Tapi kalau kita lihat, kalau kurban itu coba, kambing itu dari mana-mana pasti ada. Banyakkan jumlahnya mana? Banyakkan kambing. Itulah keberkahan seperti itu. Jadi keberkahan itu bukan di mana? Bukan di banyaknya, tetapi kemanfaatannya. Ya, ya seperti itu. Oleh karena itu, jangan pernah kita nilai bahwa terkadang ada yang mengatakan harta yang banyak itu berkah. Ya, boleh jadi harta yang banyak itu bisa berkah kalau bermanfaat. Tapi kalau harta yang banyak tidak bermanfaat, sama tidak berkah. Oleh karena Bapak Ibu, kita kembali ke takdir tadi bahwa dirahmati Allah, situasi seperti ini yang kita hadapi ini merupakan masuk ke dalam kategori takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam untuk menghadapi takdir itu, kita punya pilihan-pilihan yang Allah berikan untuk kita. Guru, seorang guru Bapak Ibu, dia mengetahui mana murid yang akan lulus dan tidak lulus di kelas itu. Si fulan akan lulus, si fulan tidak lulus. Kenapa? Si fulan itu rajin. Si fulan itu sering ngulang pelajaran, datangnya tidak pernah telat dan yang lainnya. Si fulan itu bolosnya banyak, absennya banyak, malas. Itu guru ketika ujian diberikan soal. Semua sama, ujiannya sama Bapak Ibu, soalnya sama. Tapi ada siswa yang lulus dan siswa yang tidak lulus. Nah, gitu juga Allah itu tahu ini yang lulus, ini yang tidak lulus. Kenapa? Karena memang pilihan dia. Yang malas tadi bisa tidak lulus? Bisa. Bisa. Kalau dia rajin berubah. Yang malas, yang rajin ini bisa tidak lulus? Bisa juga. Masing-masing pilihan dia. Atau terakhir Bapak Ibu, yang malas ini sudah ujian, bagi raport tidak naik, nilainya jelek. Bisa tidak kira-kira dia naik kelas? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Kalau dia mohon kepada gurunya dengan merengek-rengek, contohnya, Pak, Bu, tolonglah saya sekolah payah dengan ini, tolong naikkan saya. Dengan kasihan gurunya, maka dia bisa naik kelas. Begitu juga, takdir itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa itu merubah takdir. Jangan pernah untuk malas berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu. Contoh, Allah sudah menakdirkan kita, ya Allah menakdirkan kita untuk tidak lulus. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terakhir Allah membukakan, melembutkan hati gurunya, ya Allah putar tubuh hati gurunya supaya udah luluskan saja, kasihan anak ini. Diputar hati gurunya sama Allah untuk luluskan. Terakhir lulus. Bisa enggak Bapak Ibu? Nah, itulah masuk ke dalam apa? Ranah doa kita kepada Allah. Dan terakhir Bapak Ibu, dalam hidup ini semuanya sebenarnya kita mendapatkan ujian yang sama. Pertanyaan yang sama. Siswa yang satu yang lulus dengan siswa yang tidak lulus, itu ketika ujian pertanyaannya beda atau sama Bapak Ibu? Sama. Sama juga kita ini hidup Bapak Ibu, semua ujian pertanyaan sama. Ada ujian kaya, ada ujian miskin, ada ujian kematian, ada ujian sakit dan yang lainnya. Tapi kenapa si fulan kok lulus? Si fulan tidak lulus. Nah, itu pilihan kita. Tuh, ya. Jadi intinya ujian kita dalam hidup ini, kita hidup ini ujian Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya apa? Contohnya, rizki, kekayaan, itu soal-soal ujiannya. Bisa tidak kita menjawab pertanyaan berhubungan dengan musibah? Bisa, kalau kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak kita menjawab pertanyaan tentang nikmat rizki? Bisa, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya Bapak Ibu.
Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah jelas Bapak Ibu tentang takdir dan qada Pak ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan pernah menyalahkan takdir. Dan yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan segala sesuatu untuk kita yang terbaik untuk kita. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Keinginan kita yang menggebu-gebu itu tidak bisa menembus benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa itu bisa meluluhkan, rendahkanlah diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sangat suka terhadap orang yang menghinakan dirinya di depannya. Kalau kita menghinakan diri kita di depan Allah, maka kita akan menjadi mulia. Tapi kalau kita menghinakan diri kita depan makhluk, minta merengek-rengek depan makhluk, dengan depan manusia, depan orang, itu akan menjadi terhina Bapak Ibu. Nah, karena itu kita ingin jadi mulia atau ingin jadi terhina? Jadi mulia. Caranya apa? Hinakan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Benar berarti Allah, mungkin ini pembahasan kita subuh hari ini. Kira-kira mungkin sudah mendapat gambarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah Bapak Ibu ya. Memberikan taufik kepada kita agar kita bisa bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan Bapak Ibu, ketika kita bisa melaksanakan ibadah, bisa sholat, datang ke masjid subuh-subuh, bisa puasa, jangan pernah itu perbuatan dari kita, jangan. Itu Allah memberikan kemampuan untuk kita, Allah pilih kita. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Gitu. Jadi jangan pernah sombong Bapak Ibu, si fulan itu tidak pernah ke masjid. Dalam hati kan, wah saya kan sering ke masjid. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu masuk ke ujub namanya. Ujub. Dan bagi sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang dakwah, di ranah dakwah, ketika ada orang yang kita dakwahi, itu jangan pernah, si fulan itu kok sudah didakwahi, sudah diajak kebaikan, tidak mau. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah itu bukan kita. Yang memberikan hidayah itu siapa? Allah. Kita hanya sekadar wasilah untuk menuju kebaikan. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita senantiasa syukuri itu dan jangan lupa berikan hak kepada orang-orang memang membutuhkannya. Dapat rizki, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kasih yang lain dan yang lain. Itulah menjadi hal-hal yang berkah. Dalam hati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf kepada orang-orang tua saya, pada guru-guru kami mungkin yang ada hal yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ini ada pertanyaan Bapak atau ada sisi tanya jawab? Oh, baik Bapak Ibu, kira-kira jika ada pertanyaan silakan. Oh, alhamdulillah tidak ada. Ada Bapak? Pas ya, pas. Iya Pak, silakan.